Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Tafsir As-Sa'di, dan sekarang kita sampai pada ayat yang keempat, yaitu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Salah satu sifat orang yang bertakwa yaitu adalah alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang mengimani bima unzila ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepadamu. Kamu itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengimani Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada sebelummu, yaitu kitab-kitab sebelummu. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka meyakininya. Dan di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas juga sifat orang yang bertakwa. Sifat yang pertama apa? Mengimani hal yang ghaib. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menginfakkan dari sebagian harta yang Allah berikan, dari sebagian rezeki yang Allah berikan. Yang keempat sekarang ini yaitu mengimani terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan apa yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, dan mereka yakin terhadap akhirat. Itu adalah sifat orang yang bertakwa. Di sini berkata Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, thumma qala walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa huwal Qur'an wa sunnah. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, sifat orang yang bertakwa yang keempat, mereka itu mengimani terhadap apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa huwal Qur'an wa sunnah, yang mengimani Al-Qur'an dan As-Sunnah. Meyakininya dengan keyakinan yang sempurna tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu sifat orang yang bertakwa. Oleh karena itu, orang yang bertakwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, dia yakin tanpa meragukan sedikit pun. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, tanpa mempertanyakannya. Misal ketika Allah Subhanahu wa taala melarang agar mendekati perbuatan zina, dia langsung meyakininya. Dan bukti keyakinannya, dia lakukan hal itu. Tidak mendekati hal yang zina. Tanpa menanyakan, kenapa sih nggak boleh mendekati hal yang zina, kan enak. Yang lain aja mendekati yang zina, masa kita enggak? Itu tanda kurangnya keimanan seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid bagi kaum lelaki, dia meyakininya tanpa meragukan sedikit pun. Bukti keyakinannya, dia melakukan hal itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dia meyakini tanpa meragukannya. Tanpa ada terbesit di dalam hatinya, kok Allah Maha mendengar? Kok Allah Maha melihat sih?
Kalau Allah mendengar, nanti sama kayak makhluk lagi. Kalau Allah melihat, nanti sama kayak makhluk lagi. Itu tanda kurangnya keimanan seseorang. Padahal Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah memiliki tangan. Dan tangannya Allah tidak sama seperti tangannya makhluk. Kita pelajari itu insya Allah di akidah. Bukankah di antara sesama makhluk pun berbeda? Tangannya manusia sama gak dengan tangannya kucing? Berbeda. Sama-sama tangan namanya. Tapi berbeda. Tangannya manusia dengan tangannya gajah, tangannya monyet, sama gak? Beda. Itu antara makhluk berbeda. Maka bagaimana antara makhluk dengan Khalik? Dan Allah Maha Sempurna. Ya, jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia meyakini terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan seyakin-yakinnya, keyakinan yang sempurna tanpa ada keraguan sedikit pun. Qala ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Allah berfirman wa anzalallahu 'alaika, dan Allah menurunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran, wal hikmah yaitu As-Sunnah. Dia mengimani apa yang di dalam Al-Quran semuanya dan apa yang ada di dalam As-Sunnah yang sahihah semuanya. Fal muttaquna yu'minuna bi jami'i ma jaa'a bihi rasul. Ya, seperti biasa, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Dan ingat, nanti ketika kita sudah menyelesaikan kitab Mukhtarat, kita lanjut ke kitab Tuhfatul Usobiyah, disitulah nanti antum mulai membaca kitab. Jadi nggak ana yang baca semuanya. Insya Allah mungkin antum yang baca. Misalnya tunjuk, Dimas baca, Azam baca, Khalil baca. Oleh karena itu dari sekarang antum yang nggak tahu rakatnya dirakatkan. Nanti lama-lama ketahuan. Lama-lama antum bisa. Oh, jadi kalau misalnya antum menemukan kata sin, nun, dan tak marbutoh, dibacanya apa? Sunnah. Coba kalau antum benar-benar belum pernah tahu bahasa Arab, mungkin antum, itu apa sih sin, nun, sama ha? Bisa aja antum baca sinnah, sannah. Benar bukan? Tapi ketika antum sering mendengar, dan kalau ada yang nggak tahu langsung antum harokatin, oh ini ada sin, nun, ha, sunnah ini deh. Begitu. Juga contohnya di sini, fal muttaquna yu'minuna bi jami'i. Jami'i. Ya mungkin antum kalau benar-benar belum tahu bahasa Arab, benar-benar awam, bisa aja antum baca jumi'i, jimi'i, jumai'i, benar gak? Tapi ketika antum, oh Ustadz bacanya jami'i. Jadi kalau ada jim, mim, ya, ain, dibaca jami'. Gitu. Oleh karena itu, perhatikan dengan baik. Dan yang nggak tahu rakatnya dirakatkan. Insya Allah lama-kelamaan bisa. Ya Rasul, ya ada ro, sin, waw, lam. Oh itu dibaca Rasul, bukan Risul, bukan Rusul. Karena ada waw dibaca Rasul. Seperti itu. Oke, fal muttaquna yu'minuna bi jami'i ma ja'a bihi rasulu. Fal muttaqun, maka orang-orang yang bertakwa, yu'minun, mereka mengimani bi jami'i semua ma ja'a bihi rasul, apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, maksudnya apa yang dibawa ya? Ja'a datang, bihi dengannya, apa yang dibawa. Itu orang yang bertakwa, mengimani semuanya. Wala yufarriquna ya. Roknya tasydid. Wala yufarriquna baina ba'di ma unzila ilaihi fayu'minuna bi ba'dihi wala yu'minuna bi ba'dihi imma bi jahdihi aw ta'wilihi. Jahdi atau juhdi juga bisa. Jahd. Wala yufarriqun, ya orang yang beriman itu la yufarriqun, tidak membeda-bedakan baina ba'di ma unzila ilaihi,
antara sebagian apa yang diturunkan kepadanya, yaitu kepada Nabi Muhammad. Nggak membeda-bedakan, mengimani semuanya. Fayu'minuna bi ba'dihi wa la yu'minuna bi ba'dihi. Mereka mengimani sebagiannya dan tidak mengimani sebagiannya. Orang yang bertakwa tidak seperti itu. Tidak mengimani sebagian lalu tidak mengimani sebagian, mengingkari sebagian, tidak. Orang yang bertakwa mengimani semuanya. Nggak milih-milih. Oh, ini ayatnya sesuai dengan hawa nafsu, ya diimanilah. Ketika datang ayat nggak boleh mendekati zina, kan zina enak, nggak usah diimanilah. Gitu. Itu bukan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa mengimani semuanya. La yufarriquna baina ba'di ma unzila ilaihi, tidak membedakan antara sebagian apa yang diturunkan kepadanya. Mereka mengimani sebagiannya dan tidak mengimani sebagiannya, imma bijahdihi aw ta'wilihi, entah karena mengingkarinya atau mentakwilnya. Ala ghairi muradillahi wa rasulihi, dengan selain apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang bertakwa mengimani semuanya. Tidak mengimani sebagian lalu mengingkari sebagiannya, tidak. Tidak mengingkari, tidak mentakwil sesuatu yang tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ada orang di luar sana ketika dia mendengar ayat Allah memiliki tangan, kata mereka, masa Allah memiliki tangan? Dia takwil lah, yang dimaksud dengan tangan kekuatan, dan ini keliru, kesalahan yang besar. Dia mentakwilkan ayat dan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Jadi orang yang beriman mengimani semuanya, udah. Tidak mengingkarinya, tidak mentakwilnya selain apa yang Allah inginkan dan Rasulnya. Kama yaf'alu dzalika man yaf'aluhu minal muttadi'ati. Kama yaf'alu dzalika, sebagaimana dilakukan hal itu, man yaf'aluhu minal muttadi'ati, oleh orang yang melakukannya dari kalangan muktadi'ah, kalangan orang bid'ah. Ya, orang bid'ah banyak melakukan hal itu. Ada yang menghalalkan zina, menghalalkan musik, karena kan musik enak, Ustaz, ya pengantar tidur. Zina kan enak, ada yang menghalalkan zina. Alladzina yu'awwiluna nususa ad-dallata ala khilafi qaulihim. Alladzina yu'awwiluna nususa, yang mereka mentakwilkan nas-nas. Ya, nas-nas itu dalil yang menunjukkan atas apa yang menyelisih perkataan mereka. Jadi mereka mentakwilnya sesuatu yang menyelisih perkataan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Bima hasiluhu adamut tasdiqi bima'naha wa in saddaqu bilafdhiha falam yu'minu biha imanan haqiqiyan. Ya, mereka mentakwil dalil-dalil yang menunjukkan sesuatu yang menyelisih perkataan mereka. Yang bima hasiluhu, dengan sebab hal itu hasilnya adalah, akibatnya adalah adamut tasdiqi bima'naha, tidak meyakini, tidak membenarkan maknanya, tidak membenarkan makna-makna dalil. Ya, mereka mentakwil dalil-dalil yang menunjukkan sesuatu yang menyelisih perkataan mereka, yang akibatnya apa? Mereka tidak meyakini makna-maknanya. Wa in saddaqu bilafdhiha, walaupun mereka meyakini, membenarkan lafadznya, falam yu'minu biha imanan hakikian, maka mereka belum mengimaninya dengan keimanan yang sebenarnya. Kesimpulannya, orang yang bertakwa itu mengimani semuanya, apa yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mengingkarinya sedikit pun, tidak mentakwilnya dengan takwil yang tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena di luar sana ada kalangan orang mubtadi'ah yang mereka mentakwilkan dalil-dalil yang menyelisih perkataan mereka, yang akibatnya dari hal itu apa? Mereka tidak membenarkan makna-makna Al-Quran, walaupun mereka membenarkan lafadznya, akan tapi pada hakikatnya mereka belum mengimaninya dengan keimanan yang sebenarnya. Karena orang yang bertakwa mengimani semuanya. Wa qauluhu wa ma unzila min qablik. Ya, orang yang bertakwa
salah satu sifatnya juga mengimani apa yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad SAW. Min qablik, ya, dari sebelummu. Yashmalul imana bi jami'il kutubis sabiqati wa yatadammanul imana bil kutubi al imana bir rusuli wa bima ishtamalat alaihi khususan at-taurata wal injila waz zabura wa hadhihi khasiyatul mu'minina yu'minuna bi jami'il kutubis samawiyyati wa bi jami'ir rusuli fala yufarriquna baina ahadin minhum. Ya, jadi kalau antum menjumpai ra, sin dan lam, enggak ada wawunya, dibacanya apa? Rusul, itu jamak. Tapi kalau ada wawunya setelah sin, dibacanya apa? Rasul mufrad. Dengan seperti ini antum insyaallah lama-kelamaan bisa baca kitab. Oke, wa ma unzila min qablik yashmalul imana bi jami'il kutubis sabiqah. Mencakup keimanan terhadap semua kitab-kitab yang telah lalu. Jami' semua, al-kutub ya jama' dari kitab ya, kitab-kitab as-sabiqah yang telah lalu. Ya, mengimani semua kitab-kitab yang telah lalu. Wa yatadammanul imana bil kutubi, ya, mengandung keimanan terhadap kitab-kitab. Al imana bir rusul wa bima ishtamalat alaihi, mengimani para rasul dan apa yang terkandung di dalamnya. Khususan at-taurata, ya, terkhusus Taurat, Injil, Zabur, ya. Jadi itu sifat orang yang bertakwa, mengimani kitab-kitab sebelumnya, dan itu mencakup keimanan kitab-kitab, keimanan terhadap para rasul dan apa yang terkandung di dalamnya, mengimaninya. Terkhusus lagi Taurat, Injil dan Zabur. Wa hadhihi khasiyatul mu'minin, dan ini adalah kekhususan orang-orang mukmin. Yu'minuna bi jami'il kutubis samawiyyati, mereka mengimani semua kitab-kitab langit yang diturunkan dari langit maksudnya, ya. Wa bi jami'ir rusul, dan semua para rasul, fala yufarriquna baina ahadin minhum, mereka tidak membeda-bedakan antara salah satu dari mereka, semuanya diimani. Tsumma qal, kemudian Allah berfirman, sifat orang yang bertakwa juga adalah wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat hum, mereka, yuqinun, mengimaninya, meyakininya, ya, auqana yuqinu, meyakininya. Wal akhirah, apa itu akhirat? Ya, akhirat insyaallah ma'ruf, kehidupan setelah kematian, kampung halaman kita yang sebenarnya. Ismun lima yakunu ba'dal mauti. Akhirat adalah sebuah kata, ya, nama lima yakunu ba'dal maut, yang terjadi setelah kematian. Lima yakun, terhadap apa-apa yang terjadi, ya, lima, terhadap apa-apa yang terjadi setelah kematian. Wa khassahu bidzikri ba'dal umumi li'anna al-imana bil yaumil akhiri ahadu arkanil imani wali'annahu a'zamu ba'ithin 'ala ar-raghbati war-rahbati wal-'amali. Siapa? Abdul Halim. Abdul Halim dipanggil. Ada paket. Wal yaqinuhu wal ilmu tammul ladzi laisa fihi adna syakkin. Ya, huwal ilmu tammul ladzi laisa fihi adna syakkin wal mujibu lil amali. Perhatikan, walladzi wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap akhirat mereka meyakininya. Ya, wa khassahu bidzikri ba'dal umum, Allah mengkhususkan penyebutan akhirat ba'dal umum, ya, setelah umum, yaitu mengimani terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Termasuk apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu mengimani akhirat. Benar bukan? Rasulullah sering kali mengingatkan umatnya, mengingatkan para sahabatnya terhadap perkara akhirat. Sebenarnya itu sudah mencakup mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tapi Allah sebutkan lagi secara khusus wabil akhirati hum yuqinun. Apa penyebabnya? Apa alasannya?
Wa khassahu bidzikri ba'dal umum, dan Allah menghususkan penyebutan akhirat setelah umum. Karena walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, itu sudah termasuk di dalamnya akhirat, karena Rasulullah menyampaikan tentang perkara akhirat. Li'annal imana bil yaumil akhiri ahadu arkanil imani. Allah menghususkan penyebutan akhirat setelah umum. Li'annal imana bil yaumil akhir, karena bahwasanya mengimani hari akhir ahadu arkanil iman, salah satu rukun-rukun keimanan. Wa li'annahu a'zamu ba'ithin, karena bahwasannya hari akhir a'zamu ba'ithin, pendorong yang paling besar, ala raghbati, terhadap raghbah, harapan, warahbah, kekhawatiran, wal amal, dan beramal. Kita akan lebih semangat lagi untuk melakukan amal soleh. Kita akan lebih berharap lagi dalam melakukan amal soleh. Akan lebih khawatir lagi, takut lagi ketika melakukan amal soleh. Itu salah satu pendorongnya yang membuat kita semangat adalah hari akhir. Dan kita sudah tahu bahwasanya salah satu dari rukun ibadah itu adalah apa? Ar-raja, rasa harap. Mengharapkan surga Allah, akhirat. Maka akhirat adalah pendorong yang paling besar. Takut akan neraka Allah, akhirat. Dan kita akan lebih giat lagi dalam beramal. Wal yakin, yakin apa itu yakin? Huwal ilmu tammu alladzi laisa fihi adna syakkin. Yakin adalah al-ilmu tam, keilmuan yang sempurna. Alladzi laisa fihi adna syakkin, yang tidak ada di dalamnya keraguan sedikit pun. Syak itu keraguan, adna sedikit pun maksudnya. Itu keyakinan, keilmuan yang sempurna yang tidak ada di dalamnya keraguan sedikit pun, sekecil apapun enggak ada. Wal mujibu lil amal, dan yakin keilmuan yang sempurna itu mengharuskan seseorang untuk beramal. Kalau dia yakin, bukti keyakinannya mengamalkan apa yang ia yakin. Gitu. Lalu kemudian Allah berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini ayat yang kelima. Ulaik ala hudam mir rabbihim, mereka itu berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Berkata Syekh Abdurrahman ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ulaik ay al-mausufuna bitilka sifatil hamidati. Ulaik, mereka itu maksudnya adalah al-mausufun, mereka yang disifati dengan sifat-sifat yang terpuji. Apa aja yang pertama? Mengimani hal yang gaib. Kedua, menegakkan salat. Ketiga, menginfakkan terhadap harta yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat, apalagi? Mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu juga yang kelima, mengimani apa yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad. Lalu yang terakhir, mengimani perkara akhirat. Jadi ulaik, mereka itu yaitu mereka yang disifati dengan sifat-sifat yang terpuji, ala hudam mir rabbihim, di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ay ala hudan azimin, mereka di atas petunjuk yang sangat agung. Li'anna tankira li ta'zim, karena bahwasanya nakirah pada ala hudan itu untuk pengagungan. Ala hudan, di atas petunjuk. Dinakirahkan, enggak ada alif lamnya. Itu tujuannya untuk mengagungkan sesuatu. Wa ayyu hidayatin a'zamu min tilka sifatil madhkurati al-mutadamminati lil aqidati sahihati wal a'malil mustaqimati. Perhatikan, wa ayyu hidayatin, hidayah apa lagi? Gitu kan? A'zamu min tilka sifatil madhkurah, yang lebih besar daripada sifat-sifat yang telah disebutkan. Mengimani hal yang gaib dan seterusnya. Hidayah apa lagi yang lebih besar daripada sifat-sifat itu? Al-mutadamminati, yang mengandung lil aqidati sahihah, keyakinan yang benar, wal a'malil mustaqimah, dan amalan yang lurus. Hidayah apa lagi yang lebih besar daripada itu? Ya tentu itu adalah ibadah yang terbesar. Hidayah yang terbesar. Itu adalah hidayah yang terbesar. Ketika seseorang
dapat mengimani hal yang gaib tanpa ada keraguan sedikit pun, mudah untuk menegakkan salat tepat pada waktunya, mudah dalam mengeluarkan hartanya untuk menginfakkan kepada orang yang membutuhkan, mengimani apa yang diturunkan oleh Rasul dan apa yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW, dan meyakini hal-hal akhirat, itu adalah hidayah yang paling besar. Oleh karena itu kata Syekh di sini, ayu hidayatin a'dhamu min tilka sifatil madhkurah. Hidayah apa lagi yang lebih besar daripada sifat-sifat yang disebutkan tadi itu, yang mengandung keyakinan yang benar dan amalan yang lurus, wal a'malil mustaqimah. Kemudian hal. Kemudian ketika dia bersambung dengan isim yang kemasukan alif lam, maka diharokatkan kasroh ya, halil. Karena hal lam sukun. Kemudian setelah yang alif lam pun sukun ya, bertemulah dua sukun, maka hurikat bil kasri litakhallusi min iltiqa'is sakinain. Nanti anda pelajari. Wa halil hidayatu fil haqiqati illa hidayatuhum wa ma siwaha mimma khalafaha fahiya dhalalatun. Perhatikan, wa halil hidayatu, bukankah petunjuk fil haqiqati, pada hakikatnya, illa hidayatuhum, kecuali hidayah yang pada mereka saja. Jadi petunjuk yang sebenarnya itu hanyalah hidayah yang pada mereka saja. Wa ma siwaha, dan adapun selainnya, mimma khalafaha, dari yang menyelisihi hidayah tersebut, fahiya dhalalatun, maka dia adalah kesesatan. Wa ata bi'ala fi hadzal mawdi'i ad-dallati 'ala al-isti'la'i wa fi ad-dalalati ya'ti bi fi kama fi qawlihi wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubinin, lianna sahibal huda musta'lin bil huda murtafi'un bihi wa sahibad dhalali munghamisun fihi muhtaqirun. Perhatikan. Dan ini salah satu keindahan ketika seseorang mempelajari bahasa Arab. Wa ata bi'ala fi hadzal mawdi'. Allah mendatangkan kata ala pada tempat ini. Ya, kita lihat firman-Nya, ulaika ala. Mereka itu di atas petunjuk dari Rabb mereka, menggunakan ala. Itu ada rahasianya. Yang ala adallati 'alal isti'la. Ala itu menunjukkan sesuatu yang tinggi. Wa fid dhalali ya'ti bi fi, dan wa fid dhalalati ya'ti bi fi, dan pada kesesatan Allah mendatangkan dengan kata fi. Ya, kalau kita lihat ayatnya, ulaika ala hudan, ya, pada petunjuk Allah menggunakan kata ala. Wa ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika muflihun, ya. Adapun dengan fi, pada kesesatan Allah mendatangkan kata fi, kama fi qawlihi, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubinin. Wa inna, sesungguhnya kami, aw iyyakum, atau kalian, yaitu orang-orang musyrik, la'ala hudan, benar-benar di atas petunjuk, aw fi dhalalin mubin, atau berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi pada petunjuk Allah menggunakan ala, dan pada kesesatan Allah menggunakan fi. Apa kandungan di dalamnya, rahasia yang ada di dalam firman Allah tersebut? Lihat apa kata Syekh. Li'anna sahibal huda musta'lin bil huda murtafi'un bihi. Orang yang mempelajari bahasa, Masya Allah. Li'anna sahibal huda, karena bahwasannya orang yang berada di atas petunjuk, musta'lin bil huda, akan tinggi dengan petunjuk tersebut. Murtafi'un bihi, dan akan terangkat dengan sebab petunjuk tersebut. Derajatnya tinggi dia. Wa sahibad dhalali, dan orang yang berada dalam kesesatan, munghamisun fihi, tenggelam di dalamnya. Muhtaqirun, terhina. Oleh karena itu menggunakan fi. Kemudian lanjut satu paragraf ini lagi, karena masih berkaitan. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, yang tersifati dengan sifat-sifat tersebut.
adalah orang yang beruntung. Siapa yang tidak mau mendapatkan keberuntungan? Oleh karena itu bersemangat untuk kita wujudkan sifat-sifat tersebut. Wal fallahu huwal fauzu bil matlubi wan najatu minal marhubi. Perhatikan. Falah. Kan kalau kita dalam bahasa Arab ketika melihat kamus terjemahan falah apa artinya? Beruntung, menang. Tapi ketika kita mempelajari tafsir akan lebih dalam lagi pemahaman kita. Akan lebih lagi kita mudah untuk menghayatinya. Lihat falah huwal fauzu bil matlub. Dia adalah memperoleh yang diinginkan. Jadi mereka adalah orang-orang yang beruntung, yaitu memperoleh apa yang diinginkan. Surga Allah, keridhaan Allah, kasih sayang Allah. Ya, mereka mendapatkan apa yang ia inginkan, apa yang mereka inginkan. Wan najatu minal marhubi, dan selamat dari yang dikhawatirkan, yaitu neraka Allah, murka Allah, azab Allah. Itu adalah falah, memperoleh yang diinginkan dan selamat dari yang dikhawatirkan. Kemudian lihat di sini lagi, hasrul fallahi fihim li'annahu la sabila ilal fallahi illa bisuluki sabilihim wa ma'ada tilkas sabila fahiya subulus syaqai wal halaki wal khasaratil lati tafdi au tufdi, khasaratil lati tufdi bisalikiha ilal halaki. Falah, ya tadi Anda bacanya apa? Falah, Allah musta'an. Falah tanpa tasydid ya. Falah, hayya 'alal falah ya. Kalau falah petani ya. Falah. Oke. Hasrul falahi fihim. Allah membatasi kemenangan, keberuntungan fihim pada mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa yang tersifati dengan sifat-sifat terpuji tersebut. Kenapa Allah membatasi falah, kemenangan, keberuntungan hanya pada mereka? Ulaika humul muflihun, hanya ulaik. Li'annahu la sabila ilal falahi illa bisuluki sabilihim. Allah. Li'annahu la sabila ilal falah, karena bahwasanya tidak ada jalan menuju kemenangan, keberuntungan, illa bisuluki sabilihim, kecuali dengan menempuh jalan mereka, orang-orang yang bertakwa yang tersifati dengan sifat-sifat terpuji tersebut. Wa ma'ada tilkas sabila fahiya subulus syaqai wal halaki wal khasarati. Wa ma'ada tilkas sabila, dan selain jalan itu, ma'ada itu selain ya, kecuali ya, selain, dan selain jalan itu, fahiya subulus syaqa, maka dia adalah jalan-jalan kesengsaraan, wal halaki, dan kebinasaan, wal khasarati, dan kerugian, allati tufdi bisalikiha ilal halaki, yang jalan-jalan tersebut tufdi mengantarkan penempuhnya ilal halak, kepada kebinasaan. Selain jalan orang-orang yang bertakwa, itu dia adalah jalan kesengsaraan, kebinasaan, kerugian, yang jalan tersebut mengantarkan orang yang menempuhnya kepada kebinasaan. Falihadza lamma dzakara sifatil mu'minina haqqan dzakara sifatil kuffaril mudhhirina likufrihim al mu'anidina lirrasuli faqal. Nanti itu lanjutannya di pertemuan yang akan datang aja insyaallah ya. Falihadza, kita terjemahkan dulu ini, kita selesaikan. Maka oleh karena ini, lamma dzakara sifatil mu'minina haqqan, ketika ya, lamma di sini artinya ketika, hiniyah, dzakara sifatil mu'minina haqqan, Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang sebenarnya, haqqan itu sebenarnya. Dzakara sifatil kuffari, Allah menyebutkan sifat orang-orang kufar, al-mudhirin likufrihim, yang menampakkan kekafiran mereka,
al-mu'anidin, yang membangkang terhadap Rasul. Faqal, lalu Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun, khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, insyaallah itu kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.